Pernah nggak sih lo ngerasa kayaknya semua udah dijalanin deh, tapi kok masih aja ada yang kosong di hati? Udah punya kerjaan, udah punya pasangan, udah punya semua yang dulu lo kejar-kejar, tapi ujung-ujungnya lo tetap ngerasa nggak bahagia. Kalau pernah, lo nggak sendirian kok. Banyak orang ngerasain hal yang sama karena ternyata bahagia itu bukan soal punya apa, tapi soal ngerti siapa diri kita sebenarnya dan gimana kita memaknai hidup ini. Hari ini gue mau sharing 5 cara terbaik buat meraih kebahagiaan sejati. Bukan bahagia yang sebentar terus hilang, tapi bahagia yang bisa lo rasain dari dalam hati, bahkan pas hidup lagi nggak sempurna sekalipun. Langsung aja yuk, kita ke videonya. Yang pertama, kenali dan terima dirimu apa adanya. Kadang, kita capek bukan karena hidup ini berat loh, tapi karena kita terus maksa jadi orang lain nih. Kita ngebandingin diri sama pencapaian orang di sosial media yang lo aja nggak kenal sama mereka. Ditambah ikutin gaya hidup teman-teman lo, sama standar bahagia yang bahkan kita nggak ngerti siapa yang bikin tuh. Padahal, kebahagiaan itu mulai dari satu hal yang simple aja loh. Kenal siapa diri lo, apa kelebihan lo, apa kekurangan lo, dan gimana cara lo menerima semuanya dengan ikhlas. Karena ketika lo bisa bilang, ya, inilah gue, dan gue nggak harus sempurna untuk bisa bahagia, pasti hidup bakal jauh lebih ringan deh. Intinya lo harus terus melihat ke dalam diri, bukan keluar diri. Banyak orang habisin waktu buat ngejar validasi dari luar, tapi lupa nyari validasi dari dalam. Padahal, bahagia yang tahan lama itu datang dari rasa damai sama diri sendiri. Dan saat lo udah merasa damai, akan timbul rasa tenang yang akan mengubah kebahagiaan dalam diri. Mulai sekarang yuk, kita koreksi diri kita sendiri untuk mulai hidup bahagia. Yang kedua, jalanin hidup sesuai nilai dan tujuan hidup. Nah, ini sering banget dilewatin nih. Kita sering banget hidup dengan autopilot, bangun, kerja, scroll medsos, tidur terus repeat. Begitu aja terus sampai ajal ngejemput. Tapi pernah nggak lo berhenti sebentar, terus nanya ke diri sendiri, sebenarnya gue hidup buat apa sih? Bukan cuman kerja dan cari uang aja loh, tapi apa sih yang bikin lo semangat bangun pagi? Apa yang bikin lo merasa hidup lo itu berarti? Kalau lo punya tujuan yang jelas dan lo jalanin hidup sesuai nilai-nilai yang lo pegang, gue jamin lo bakal ngerasa lebih menghargai hidup. Misalnya lo punya prinsip, gue pengen jadi orang yang berguna buat orang lain. Lo bisa mulai dari hal-hal kecil, kayak bantu orang tua atau teman tanpa disuruh, dengerin orang lain tanpa ngejudge mereka. Dan percaya deh, semakin lo deket sama nilai-nilai itu, lo bakal ngerasa lebih utuh, lebih bahagia, walaupun hidup lo nggak selalu mulus. Ketiga, belajar bersyukur setiap hari. Gue tahu ini klise sih, tapi serius deh, bersyukur itu powerful banget loh. Kita sering banget fokus sama apa yang belum kita punya, terus lihat orang lain liburan ke luar negeri, kita langsung merasa hidup kita kurang. Padahal, kita lupa bersyukur, karena hari ini masih dikasih kesehatan nikmat-nikmat kecil yang kita nggak lihat. Contohnya masih bisa nafas, masih bisa makan, masih punya orang yang sayang sama kita. Bersyukur itu nggak selalu tentang hal besar kok. Bahkan ngelihat langit cerah pagi-pagi, atau minum kopi sambil santai, itu bisa jadi sumber bahagia loh, asal kita peka dan sadar. Coba deh mulai hari lo dengan nulis 3 hal kecil yang lo syukuri. Lakuin tiap hari selama seminggu, gue jamin cara pandang lo terhadap hidup pelan-pelan bakal berubah. Keempat, memberi dan berbuat baik. Nah ini nih, kalau lo udah bisa bersyukur, arti dari memberi dan berbuat baik akan jauh lebih meningkatkan kualitas hidup yang bahagia. Pernah nggak lo ngasih sesuatu ke orang? Entah itu waktu, bantuan, makanan, atau sekedar dengerin curhat deh. Terus setelah itu lo ngerasa hati lo hangat dan tenang. Itu karena kita emang diciptakan untuk berbagi cuy. Ingat manusia itu makhluk sosial. Kita bisa bahagia bukan cuma karena kita dapat, tapi juga karena kita memberi. Berbagi nggak akan ngebuat lo miskin kok. Dan lo nggak harus jadi orang kaya kok buat bisa berbagi. Kadang senyum aja udah cukup. Nolongin orang nyebrang. Atau nggak nyinyir di internet deh. Itu juga bentuk kebaikan. Lo tahu nggak? Banyak riset bilang, orang yang sering berbagi, baik waktu, tenaga, atau materi, itu lebih bahagia secara jangka panjang daripada orang yang cuma fokus sama diri sendiri. Sampai sini, lu percaya sama kata-kata gue? Jangan lu telan mentah-mentah cuy. Tapi lakuin dan rasakan sendiri nikmatnya. Oke, lanjut ke terakhir.
dekat dengan Tuhan dan bangun ketenangan batin. Ini bagian yang paling dalam. Kadang, dunia terlalu bising, terlalu cepat, terlalu penuh tuntutan. Tapi ketika lo punya hubungan yang kuat sama Tuhan, lo punya tempat buat pulang, tempat buat tenang, tempat buat curhat. Walaupun lo nggak bilang apa-apa. Gue pribadi ngerasa, makin gue deket sama Tuhan, makin tenang hati gue cuy. Bukan karena masalah hilang, tapi karena gue yakin, ada yang lebih besar dari semua ini. Dan semua ada dalam kendalinya. Mau lo Muslim, Kristen, Hindu, Buddha, atau apapun keyakinan lo meski kita berbeda. Tapi bangun hubungan itu cuy. Sering-sering refleksi, baca kitab masing-masing, meditasi, zikir, syalat, apapun bentuknya. Jangan cuman kejar dunia, bukan nggak boleh ya, tapi isi juga hati dan ruh lo. Jujur gue nyampein ini sedikit sedih, tapi sedih-sedih seneng cuy. Karena rasa berbagi inilah yang buat kita terhubung. Walaupun lo hanya lihat dari layar HP, lo bisa lihat channel ini sepi cuy. Mungkin yang nonton hanya orang-orang yang terpilih aja kali. Hehehe. Semoga seluruh orang menonton ya, biar sama-sama bahagia. Wah, udah 5 tips tuh. Semoga yang gue kasih bermanfaat ya. Bahagia itu bukan tujuan akhir, tapi proses yang harus dirawat setiap hari. Dan lo nggak perlu nunggu semua hal sempurna buat bisa bahagia. Karena kenyataannya, kebahagiaan sejati justru muncul saat lo bisa berdamai sama ketidaksempurnaan hidup. Jadi pesan gue mulai hari ini, kenali diri lo. Jalanin hidup yang bermakna, syukuri setiap momen, berbuat baik ke sekitar, dan jangan pernah lepas hubungan lo sama Tuhan. Karena ketika hati lo tenang, hidup yang sederhana pun bisa jadi penuh makna. Sekian dari gue. Kalau lo suka konten kayak gini, jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman lo yang mungkin lagi butuh semangat. Sampai ketemu di video berikutnya. Tetap waras, tetap ikhlas, dan tetap bahagia. See you in the next video.